This is our student journey. Let's follow us. Hari ini ada tugas matematika loh. Kamu udah ngerjain belum? Hah? Emang iya? Iya, yang halaman 88 yang evaluasi nomor 1 sampai 10. Kamu belum ngerjain lagi? Ya udah, nanti kita kerjain bareng. Oke. Halo Pak. Halo, Pagi, selamat Pak. pagi dan Pagi Pak Agus. Pagi Bu. Pagi. Sekarang kalau di sekolah kita mau absen tinggal pakai fingerprint, praktis banget ya. Wah iya dong, sekarang kan sekolah kita udah berbasis digital. Iya, keren banget sih. Yuk absen dulu. Yuk. Oke. Halo teman-teman, kali ini aku Sian bakal ngajak kalian untuk melihat kegiatan pembelajaran di kelas 10. Yuk langsung aja kita kepoin. Nah teman-teman, ternyata sekarang kelas 10 lagi ada pembelajaran sejarah. Yuk kita tanya dulu ke Miss Elis. Miss, halo Miss. Jadi Ya. sekarang kelas 10 lagi ada pelajaran apa? Ya, hari ini kelas 10 ini lagi ada project bikin peta jalur rempah, tapi menggunakan bahan-bahan dari kertas. Wah, menarik banget ternyata. Jadi ternyata pembelajaran di sekolah Widya Wacana itu tidak hanya cuma pakai buku aja atau Iya, materi betul. teori, tapi ternyata juga praktek. Iya betul sekali. Karena praktek ini buat mengasah kreativitas juga anaknya, terus dia juga bisa belajar untuk cinta lingkungan. Wow. Yuk sini Miss tunjukin ya. Yuk kita lihat. Ya, gini sih ya, ini kelompok 1 lagi bikin satunya menghancurkan kertas, terus satunya ada yang membuat peta. Nah ini sedang bikin peta Indonesia. Dan di sini lagi potong rempah-rempahnya, rempah-rempah yang di Indonesia itu apa aja, seperti itu. Jadi pelajaran sejarahnya itu sangat menarik ya. Ya. Juga melatih kekreativitasan oleh murid-murid ini dan juga gak bosan di kelas Iya, cuma betul. belajar. Ya. Oke, Miss lagi ke kelompok lain. Wah, keren banget nih. Sekarang kita ada di kelompok berapa nih? Ya, ini kita lagi di kelompok 3. Jadi di kelompok 3 ini mereka sudah menata bagian-bagian pulau-pulau mana yang ada di Indonesia. Jadi kalau pembelajarannya seperti ini tuh membuat murid-murid pastinya tidak bosan belajar-belajar. Ya, betul sekali karena belajar di sekolah itu tidak hanya menggunakan buku, tapi juga melatih kerjasama, tanggung jawab nih masing-masing. Kan mereka semua pada kerja ya. Iya betul. Jadi biar menyenangkan seperti itu. Aku boleh tanya? Boleh. Oke, adik-adik aku mau tanya dong. Ini sekarang lagi ada di tahap apa ya? bentar lagi ini akan memasuki pemasangan jalur rempah-rempah dan akan memasuki juga pewarnaan, memasuki tahap pewarnaan juga. Oh, keren banget ya. Terus menurut kalian pembelajaran sejarah itu lebih suka yang melihat baca buku aja sendiri-sendiri atau kerja kelompok kayak gini? Kerja kelompok. Oh, jadi juga menjalin komunikasi dan juga menambah rasa kerjasama tim ya? Iya. Nah itu dia teman-teman pembelajaran yang ada di kelas 10 mengenai sejarah. Ternyata pembelajaran di Widya Wacana itu tidak hanya by text atau teori, tapi juga ada yang namanya praktek. Gimana? Seru kan? Sekarang yuk kita lanjut melihat kegiatan pembelajaran yang ada di lab biologi. Halo teman-teman, di sini aku mau ngajak kalian buat lihat salah satu lab yang ada di SMA Widya Wacana. Di SMA Widya Wacana ini ada banyak laboratorium. Salah satu contohnya ada lab biologi. Kebetulan ini lagi ada pelajaran biologi. Ayo kita lihat. Permisi. Halo Miss. Halo. Pelajaran biologi lagi ngapain sih? Ya, selamat datang di kelas biologi. Hari ini kami belajar tentang uji makanan. Apakah makanan mengandung nutrisi atau tidak? Kita akan mengujinya. Mari kita lihat. Wah, ada telur. Ada apa lagi nih? Kalian lagi ngapain? Di sini kami lagi uji larutan makanan nih. Ada rugol yang digunakan untuk uji coba menggunakan nasi untuk mengetahui karbohidrat. Lalu ada gula yang digunakan untuk uji coba menggunakan telur untuk mengetahui protein.
Makasih ya. Nah, jika kamu bisa lihat ada perubahan warna di cairan logonya dari warna coklat menjadi warna biru kehitaman, yang berarti cairan nasi ini memiliki kandungan karbohidrat. Yang kedua, ada perubahan untuk cairan bulat dari warna biru menjadi warna ungu, yang berarti dalam cairan telur ini mengandung zat protein. Oh, jadi gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ciao Shang Hao. Kembali lagi sama kita, aku Xian. Aku Eva. Nah, sekarang kita lagi ada di kelas 10 nih. Nah, Eva, sekarang lagi ada pelajaran apa nih? Ini lagi ada pelajaran Mandarin. Wow, yuk kita kepoin. Yuk. Yuk. Permisi, Lause. Kami mau nanyain beberapa pertanyaan nih, Lause. Pertanyaan pertama, sekarang kelas 10 lagi belajar materi apa nih, Lause? Nah, untuk saat ini kelas 10 baru belajar materi HSK 1. Oh, oke. Oke, Lause. Gimana caranya Lause memperkenalkan bahasa Mandarin ke teman-teman nih? Nah, biasanya Lause memperkenalkan bahasa Mandarin kepada mereka itu biasanya pakai metode game biar mereka tuh bisa lebih mengenal lagi banyak kosakata bahasa Mandarin gitu. Oke, terima kasih Lause. Mungkin sekarang kita bisa melihat bagaimana Lause ngajarin teman-teman di sini. Oke, boleh? Oke, yuk. Hai guys, kita lagi ada di ruang fisika nih. Kebetulan lagi ada pelajaran nih. Ayo kita kepoin. Yuk. Misi Pak Agus. Oke, selamat datang di lab fisika. Ya Pak, kami mau tanya beberapa pertanyaan nih Pak. Silakan. Pertanyaan yang pertama, sekarang fisika lagi bahas materi apa nih Pak? Untuk saat ini kita sedang belajar materi kelas 11. Nah, materi kelas 11 itu yang kita pelajari saat ini adalah materi tentang fisika hidrostatik atau tekanan atau air dalam kondisi statis diam. Nah, materi ini nanti meliputi materi tentang tekanan hidrostatik air, hukum Pascal, kemudian ada hukum Archimedes, dan banyak lagi. Oh, oke Pak. Lalu untuk materi ini memerlukan alat-alat apa aja ya Pak? Kalau di materi ini kebetulan kita belajarnya sambil praktek, jadi kita ada beberapa alat yang digunakan saat ini. Ada pipa U, di sini ada 2. Kemudian ada alat juga untuk penerapan hukum Pascal yang nanti menjadi sampel untuk tugas proyeknya. Wah, keren banget ya. Terus menurut Pak Agus nih, dalam mempelajari fisika itu lebih penting teori atau praktek Pak? Nah, dalam fisika itu kalau kita bicara teori pastinya nggak bisa lepas dari praktek. Sehingga kalau teori itu harus seiring sejalan dengan praktek. Dan praktek juga akan membantu anak untuk bisa mengkonsepsikan apa yang menjadi teorinya. Jadi kalau kita belajar fisika di SMA Widya Wacana pasti ada teori dan praktek yang seiring sejalan supaya siswa lebih memahami dan mengerti. Yaudah sih, ayo kita langsung lihat-lihat pembelajarannya aja. Ya. Oke, Yuk. Hai, kalian lagi praktek apa nih? Hai, di sini kita lagi praktek untuk mengukur tekanan hidrostatis dengan 2 zat dengan massa yang berbeda. Nah, di sini untuk cara ukurnya kami menggunakan penggaris yang kita letakkan di sini atau bisa juga dengan kita menghitung kotakan yang ada di sini. Oh, oke. Ternyata pelajaran fisika tuh menyenangkan banget ya. Iya. Makasih. Iya. Nah teman-teman, sekarang kan lagi belajar apa nih? Kita itu lagi belajar penerapan hukum Pascal. Jadi hukum Pascal itu adalah kayak tekanan yang menyebar ke segala arah. Itu contohnya ada ini seperti ini, bego, terus hidrolik cuci mobil, suspensi, dan dongkrak hidrolik. Oke, terus cara kerjanya gimana nih? Boleh Cara dijelasin? kerjanya itu seperti ini. Oke. Oke, ternyata keren banget ya pelajaran fisika. Dengan adanya praktek kayak gini malah menambah kekreativitasan anak dan kerjasama tentunya. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Hai guys, sekarang kita lagi ada di lab kimia. Yuk kepoin. Yuk. Permisi Bu Dia. Ya, Kami mau tanya pertanyaan Bu. Ini sekarang teman-teman lagi ngapain nih Bu? teman-teman ini lagi praktek. Mereka lagi praktek laju reaksi.
Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana nanti mereka menggunakan ada asam klorida, ada menggunakan kalsium karbonat, ada menggunakan aquades dan juga ada J-score. Oke Bu, kita izin mau tanya teman-teman ya Bu. Boleh, silakan. Halo teman-teman, kalian lagi praktek apa aja nih? Kita ada praktek memperbandingkan laju reaksi. Ada dari luas permukaan, di sini ada keping J-School. Jadi ini dua keping, satu keping yang dibagi dua. Ini adalah keping yang luas permukaannya kecil. Nanti kita bandingkan dengan J-School yang sudah ditumbuk. Sama-sama satu keping ya. Sama ada aquades 40 ml. Nanti ini akan dituang ke masing-masing J-School. Nanti kita bandingkan reaksinya, mau lihat? Boleh, yuk lihat. Jadi bisa kita lihat perbandingannya di antara yang satu keping dipatah dua dan yang ditumbuk adalah ini lebih cepat. Jadi balonnya mengembang lebih cepat. Di detik 26 itu sudah mengembang. Sedangkan yang ini dia membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 39. Hai guys, kembali lagi sama kita, aku Sian. Aku Eva, Nah, sekarang kita lagi di lantai 4. yaitu di ruang prakarya. Wah, kecium banget ya wangi Ini wanginya enak masakan. banget ya. Oke, yuk langsung aja kita kepoin. Permisi Kak. Di sini kita mau tanya-tanya nih. Ini Kak Ivan lagi buat makanan apa ya? Oke, jadi kalau di kelompokku aku bikin banana boom. Bahan dasarnya itu dari pisang yang direbus, kemudian dalamnya dikasih coklat dan digoreng nanti. Wah, menarik banget ya. Terus kenapa Kak Ivan milih membuat makanan ini nih? Oke, alasannya karena yang pertama itu pisang nyarinya kan mudah, jadi bahannya gampang didapat. Yang kedua, isiannya coklat itu banyak anak-anak yang suka. Jadi selain nanti rasanya enak, bikinnya juga mudah. Oke, inovatif banget ya. Iya nih. Oke, sekarang kita mau lihat tahap ke penggorengannya langsung aja. Yuk. Jadi ini tahap penggorengan banana boom guys. Oke, Kak, boleh nyobain nggak? Boleh, cobain aja. Banyak coklatnya di dalamnya. Enak guys. Keren bisa pakai ini. Halo guys, sekarang kita bakal mengikuti pembelajaran informatika dengan Mr. Januar. Ayo ikut kita. Ya, yuk. Yang jelas jangan sama ya. Tidak boleh sama. Harus berbeda. Kalau sama nanti jadinya epic. Pak, mau tanya Pak. Iya. Sekarang kita lagi mempelajari apa ya Pak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer adalah sebuah software untuk simulasi dalam pembuatan aplikasi jaringan komputer. Jadi sebelum kalian merancang sebuah lab komputer misalnya, lalu perangkat apa aja yang mau dipasang, misalnya server, komputer, printer, itu harus disimulasikan dulu menggunakan aplikasi tersebut. Oke? Hai guys, kembali lagi sama kita. Sekarang kita lagi ada di 12 IPA. Yuk kita kepoin pembelajaran Matematika. Yuk. Halo Bu Ju. Halo juga. Kami mau nanya beberapa pertanyaan nih Bu. Ya, bisa. Pertanyaan yang pertama, sekarang kelas 12 IPA lagi belajar materi apa nih Bu? Materi dimensi 3. Oh, untuk yang dibahas apa ya Bu? Yang dibahas, kita akan membahas itu jarak titik ke bidang. Oke, kalau pembelajaran ini memerlukan aplikasi nggak Bu? Iya, memerlukan aplikasi GeoGebra supaya lebih jelas.
Dan jadi medianya itu tidak hanya menggunakan media yang seperti ini saja, namun juga menggunakan aplikasi digital sehingga pembelajaran lebih atraktif ya Bu. Ya, karena di GeoGebra itu kita bisa menggambar kubus, bisa menggambar balok, prisma, limas dan sebagainya. Sehingga gambar itu kelihatan lebih jelas dan bisa diputar. Bisa menghitung juga jarak titik ke bidang dan langsung dapat hasilnya berapa. Halo guys, kita lagi di studio musik SMA Widya Wacana. Penasaran? Yuk kepoin. Langsung aja. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama kakak-kakak yang pintar main musik di ruang musik Widya Wacana. Nah di sini ada Kak Eri, ada Kak Jolandino, juga ada Kak Alan, dan ada Kak Nathan. Yuk langsung aja tanya salah satu dari mereka. Nah, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Kak Eri. Nah, Kak Eri, di sini tuh ada apa aja sih alat musiknya? Di sini di SMA Widya Wacana kita punya bass, punya drum, gitar, dan keyboard. Ada nggak alat musik tradisional gitu? Kita juga ada musik tradisional yaitu djembe. Kita punya 3 djembe di SMA Widya Wacana. Wow, ternyata alat musiknya juga cukup lengkap ya teman-teman. Terus biasanya kalau pakai musik itu untuk kegiatan apa aja sih Kak? Kita di SMA Widya Wacana kalau pakai musik biasanya untuk ibadah bulanan dan untuk chapel. Wow, terus ada nggak sih kayak kegiatan latihan rutin gitu? Untuk kegiatan latihan rutin kita biasanya ekstra. Oh, oke. Wah, kalau gitu terima kasih ya Kak Eri. Terima kasih Ya. Kak. Kita permisi dulu ya. Ya. Halo guys, aku Sian. Aku Eva. Sekarang kita lagi mau kepoin perpustakaan Widya Wacana. Apa sih perpustakaan itu? Perpustakaan adalah tempat di mana kita bisa meminjam dan membaca buku. Yuk, langsung aja kita kepoin perpustakaan Widya Wacana. Yuk. Permisi Bu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Nah teman-teman, ini adalah pustakawan sekolah kita yang bernama Bu Imel. Bu Imel, kami izin menanyakan beberapa pertanyaan ya. Oke, silakan. Di sini jumlah bukunya ada berapa Bu? Jumlah buku kita ada 18.406. Wow, banyak sekali. Ya, dan jumlah judulnya ada 598 judul. Wow. Dan untuk sistem peminjamannya itu apakah membayar Bu? Kalau untuk sistem peminjaman tidak ada tarikan ya, jadi mereka boleh meminjam, tetapi kita mempunyai batas waktu yaitu 7 hari. Dan ketika mereka lewat dari batas waktu ditentukan, mereka akan dikenakan biaya sebesar Rp200 saja. Jadi ternyata sangat murah dan kalau telat pun murah tapi juga gratis. Jadi Betul. sehingga seperti ini tuh melatih tanggung jawab murid-murid di sini. Ya. Dan untuk genre favoritnya di sekolah ini mungkin teman-teman siswa-siswi lebih menyukai genre yang apa ya Bu? Kalau genrenya mereka sukanya yang fiksi ya. Fiksi itu adalah buku bacaan yang umum seperti misalkan novel, komik gitu ya, cerita rakyat dan juga cerita misalkan seperti sejarah-sejarah gitu. Dan anak-anak sini itu lebih senang dengan novel, biasanya percintaan atau yang horor-horor seperti itu. Dan kita juga memiliki koleksi komik yang begitu banyak dan mereka pun suka dengan komik yang ada di SMA Widya Wacana. Wow, suasananya di sini juga nyaman banget ya. Iya. Yaudah kalau gitu kita mau baca buku dulu ya Bu. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hai guys, kembali lagi sama kita dan sekarang kita lagi ada di ruang dance SMA WW. Yuk kita kepoin. Yuk. Halo Kak. Nah teman-teman, kita udah bersama Kak Kalista. Nah Kak, kami mau menanyakan beberapa pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, biasanya kegiatan dance itu untuk menyelenggarakan apa ya? Biasanya kita ada di event-event sekolah kayak misalnya WWD, Open House, Expo, lalu ada Natal juga. Biasanya juga kita keluar untuk promosi sekolah juga gitu. Oke. Itu kalau dance gitu ada rutinitas latihannya nggak sih Kak? Biasanya kalau event gitu
kalau nggak dadak itu biasanya 1 minggu 2 kali, tapi kalau memang mendadak kita seminggu bisa full kita latihan. Kita juga ada ekstra di hari Kamis setelah pulang sekolah gitu. Nah, menurut kakak sendiri di Widya Wacana itu sudah support gak sih sama kegiatan dance ini? Menurut aku sudah support untuk dance ya, karena sudah difasilitasi satu ruangan full, lalu sudah ada kaca juga buat kita latihan gitu. Oke, nah untuk jadi satu dance tuh memerlukan berapa kali latihan ya kak? Biasanya 1 kali dance itu sebulan tuh 7 kali sih maksimal tuh. Jadi 7 pertemuan. Oke kak, kalau gitu makasih ya kak. Sekarang kita mau menyaksikan dance dari Kak Kalista dan teman-teman. Yuk. Halo teman-teman. Di sini saya sedang bersama salah satu siswa berprestasi di SMA Widya Wacana, yaitu Kak Kevin. Halo Kak Kevin. Halo. Bisa perkenalkan diri dulu Kak Kevin? Ya, namaku Benedictus Kevin sih, biasa dipanggil di sini Kevin. Aku siswa dari kelas 12 IPS. Nah, di sini Kak, aku mau tanya, Kak Kevin di sini udah meraih prestasi apa aja ya? Banyak sih, yang aku spill dikit aja. Yang pertama ada Lokapala itu e-sport juara 2 se-Jawa Tengah, terus ada lagi yang juara 1, nah Lokapala Jawa Tengah, sama yang 4 juara nasional Lokapala juga. Wah, keren, banyak banget ya Kak Kevin. Bisa di-spill nggak persiapan-persiapan sebelum ikut lomba-lomba itu? Yang pastinya sih latihannya yang cukup keras ya, sama teman-teman tuh pasti cari scrim gitu. Scrim itu kayak kalau buat turnamen tuh kita punya lawan, terus buat cuma latihan gitu, terus nanti evaluasi apa yang kurang di gamenya gitu. Banyak juga ya Kak Kevin. Terus kira-kira guru-guru di sini support nggak tentang lomba-lomba Kak Kevin itu? Pasti support lah. Kalau nggak disupport nggak mungkin kita bisa menang gitu. Contoh supportnya itu ya kita tuh adain ekstra e-sport buat kita latihan bareng setiap harinya. Kalau malam kita latihan di rumah sambil evaluasi gitu. Wah, jadi dapat support full ya Kak? Iya, pastinya dong. Terakhir ada nggak kesan-pesan yang mau Kak Kevin sampaikan ke teman-teman? Ada dong. Ya, buat teman-teman yang di luaran sana yang bingung cari SMA di mana, masuk WW guys. Kalian pasti disupport guru 100% di sini. Thank you. Ya, makasih ya Kak Kevin. Bye teman-teman. Halo teman-teman, sekarang aku akan ngobrol bersama salah satu murid berprestasi di sekolah Widya Wacana. Nah, di samping sini sudah ada muridnya dan boleh perkenalkan diri secara singkat Kak? Nama aku Darlin dari kelas 12 IPA. Oke, namanya adalah Kak Darlin. Nah, Kak Darlin aku dengar-dengar Kak Darlin memenangkan lomba ya. Boleh dijelaskan lombanya itu apa ya? Ya, jadi aku udah menangin 2 perlombaan. Yang pertama ada juara 3 lomba desain poster di Ursulin Cup. Yang kedua ada juara 3 lomba membatik di Wisma Batari. Keren banget ya. Dan Kak boleh nggak jelasin proses dalam lombanya itu persiapannya bagaimana gitu? Ya, jadi selama persiapan itu aku dibimbing oleh guru pembimbing aku yaitu Bu Satuti, guru seni budaya. Dan selama latihan itu aku benar-benar diajari gimana sih caranya untuk membatik yang benar, gimana caranya memegang canting yang benar gitu. Dan untuk lomba posternya sendiri aku berusaha sendiri sih. Oh, jadi lombanya itu yang pertama dari inisiatif sendiri dan yang kedua dari dukungan guru. Jadi apakah guru Widya Wacana itu memberikan dukungan agar Kak Darlin tuh ikut lomba? Ya, guru-guru di sini tuh tentunya memberi dukungan ya supaya anak-anak muridnya terus maju untuk berkompetisi. Wah, keren banget ya dan penting banget ternyata support dari guru. Dan menurut Kak Darlin pribadi, support dari guru itu seberapa penting sih? Support dari guru itu penting banget ya, karena di dalam diri setiap anak itu kan memiliki potensi. Nah, guru-guru di sini bertugas untuk memunculkan potensi dalam diri anak-anak tersebut. Wah, keren banget nih Kak Darlin. Nah,
Lalu Kak Darin punya nggak kayak perkataan atau kata-kata untuk murid-murid di luar sana yang mungkin mau ikut lomba dan mungkin punya potensi? Ya, pesan saya tetap semangat dan jangan takut untuk berkompetisi. Wih, keren banget. Nah, itu dia murid berprestasi kita di Widya Wacana. Terima kasih, Kak. Hai teman-teman. Di sini aku sudah bersama salah satu siswa berprestasi di SMA Widya Wacana, yaitu Kak Arvesa. Hai Kak Arvesa. Hai Victoria. Kak Arvesa bisa perkenalan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Daniel Arvesa Fabrendra Rafarel. Saya sering disebut dengan Arvesa, saya dari kelas 12 IPS. Oke Kak Arvesa, ngomong-ngomong selama bersekolah di sini, Kak Arvesa sudah meraih prestasi apa aja ya? Ya, saya selama di sini saya mendapatkan prestasi. Yang pertama itu juara FLS 2N tingkat kota, mendapatkan juara ketiga. Yang kedua saya mendapatkan juara MPK nasional, mendapatkan juara 1. Yang terakhir ini saya mendapatkan juara Ursulin Cup 2024, mendapatkan juara 1. Wah, keren banget Kak Arvesa ini. Selama lomba itu persiapan Kak Arvesa apa aja sih Kak? Ya, persiapan saya saat lomba itu yang pertama itu menentukan konsep terlebih dahulu. Yang kedua itu saya menentukan judul dari tema yang dibuat oleh jurinya. Dan biasanya saya menentukan background atau latar tempatnya saat melakukan foto. Ya, itu. Oke, selama mengikuti lomba itu Kak Arvesa disupport nggak Kak dari guru-guru di tempat ini? Ya, pastinya saya mendapatkan support dari sini, terutama dari guru yang bernama Bu Imelda ya. Saya sering diajari dan dibimbing oleh guru tersebut dan hingga akhirnya saya mendapatkan juara-juara saat ini. Wah, jadi udah full support banget ya Kak. Terakhir ada nggak kesan dan pesan yang mau Kak Arvesa sampaikan kepada teman-teman yang nonton? Ya, pesan saya terhadap teman-teman yang nonton, jangan lupa join Widya Wacana sekarang juga, karena guru-guru di sini membimbing kalian semua hingga nanti sukses nanti. Gitu. Oke, terima kasih Kak Arvesa atas waktunya. Dah teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di ruangan fun game. Jadi ruangan fun game adalah ruangan yang merupakan fasilitas Widya Wacana di mana kita bisa bermain permainan dan juga bersantai bersama teman-teman selagi istirahat. Nah, sekarang aku pengen ngobrol lagi bersama salah satu murid berprestasi di Widya Wacana. Selain berprestasi, dia juga bisa berbahasa Mandarin. 你叫什么名字？我名字叫 Natalia dari kelas 12 IPS. Nah, keren sekali bisa bahasa Mandarin tapi juga berprestasi. Nah, Kak Natali, aku dengar-dengar Kak Natali menangin lomba ya. Boleh tahu lombanya itu apa dan bagaimana sih proses-proses yang dihadapi Kak Natali selama lomba itu? Oke, saya menang juara 2 lomba membatik di Wisma Batari. Nah, selama persiapan itu saya diberi waktu 2 hari, dikasih waktu 2 hari latihan. Saya dibimbing oleh guru seni di Widya Wacana, namanya Bu Satuti. Selama proses itu saya diajari cara mencantingnya, cara memegang cantingnya, habis itu pewarnaan gradasinya tuh caranya gimana dan sebagainya. Nah, gitu. Ya, jadi apakah Kak Natali ini lombanya itu dari murni keinginan diri sendiri atau apakah ada dukungan dari guru yang merekomendasikan? Ini dari saran dari guru, jadi saya ditawarin buat ikut lomba itu. Dari guru yang bernama Bu Satuti. Jadi Bu Satuti ini adalah guru seni yang ada di sekolah kita dan dia ini merekomendasikan Kak Natali untuk mengikuti perlombaan ini. Dan kalau boleh tahu apa sih benefit yang Kak Natali dapat setelah mengikuti lomba ini? Benefitnya ya pengalaman itu, jadi biar bisa tahu cara membatiknya tuh kayak gimana, terus kita bisa ngerti pewarnaan batik itunya kayak gimana dan banyak lagi. Oh begitu. Dan lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana perasaan Kak Natali saat melaksanakan lomba itu? Ada nggak ketegangan atau perasaan yang bagaimana gitu, berat atau tidak? Mungkin tegang iya ada, tapi ya senang sih bisa menang lomba itu. Iya.
Lalu menurut Kak Natali, dukungan dari seorang guru itu penting nggak sih bagi seorang murid? Ya, jelas sangat penting sih. Karena dari support dari guru itu bisa mendorong kita untuk nggak ragu lagi buat ikut lomba. Jadi kita bisa lebih berani lagi buat ikut lomba itu dan bisa dapat lebih banyak pengalaman dari lomba itu. Kalau menurut Kak Natali sendiri nih, guru-guru di Widya Wacana itu suportif nggak sih? Tentu saja suportif banget, dan kita didorong untuk tetap berani dan menonjolkan kebiasaan kita gitu ya, potensi-potensi kita. Ya, gitu. jadi kita bisa menunjukkan potensi bakat minat kita di berbagai bidang. Oke, terakhir nih Kak, menurut Kak Natali, boleh mungkin diberi pesan-pesan bagi murid-murid di luar sana yang mungkin punya potensi dan sedang ikut lomba. Pesan saya adalah tetap semangat dan jangan takut untuk gagal. Oke, terima kasih Kak Natali. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di perpustakaan. Jadi perpustakaan ini adalah salah satu fasilitas dari Widya Wacana di mana kita bisa meminjam dan membaca buku sesuai dengan berbagai macam klasifikasi, mulai dari non-fiksi hingga fiksi. Nah, di sini juga suasananya itu sangat nyaman sehingga memungkinkan bagi semua siswa-siswi untuk membaca dengan suasana yang nyaman. Nah, sekarang kita akan ngobrol lagi bersama salah satu murid berprestasi di sekolah Widya Wacana. Nah, ini dia murid berprestasi di sekolah kita. Halo Kak, boleh diperkenalkan diri secara singkat? Ya, nama saya Joantino Michael Saputra dari kelas 12 IPA. Baik Kak, namanya adalah Kak Joantino. Nah, Kak, aku dengar-dengar Kak Joantino ini memenangkan lomba ya. Boleh dijelaskan lombanya itu apa dan bagaimana prosesnya? Jadi waktu tanggal 31 Oktober kemarin saya ikut lomba untuk memperingati hari ulang tahun Widya Wacana yang ke-94 dan merebutkan piala wali kota yang disponsori oleh banyak sponsor-sponsor besar. Contohnya kayak Kecap Gandaria, BCA, Sritex, dan yang lain. Dan untuk apa tadi? Dan untuk prosesnya mungkin Kak Joantino ada kesusahan atau bagaimana yang dihadapi selama mengikuti lomba itu? Untuk proses, sebelum tampil saya punya proses latihan selama 7 hari, seminggu ya. Untuk mempersiapkannya kesusahannya mungkin di dalam segi menghafal ya, karena pidatonya cukup panjang dan cukup rumit bahasanya. Dan satu lagi itu kepedean dalam menyampaikan pidato kan harus bisa mempersuasi atau mempengaruhi pembaca itu yang mungkin menurut saya lumayan susah sih. Ya, jadi lomba ini memang lomba yang sangat besar di mana disponsori oleh lembaga-lembaga besar dan merebutkan piala wali kota ya. Yeah. Jadi tentunya butuh kepedean dalam menyampaikan pidato itu. Dan mungkin Kak Joantino bisa menyampaikan bagaimana sih lawan-lawannya itu saat pidato. Mungkin apakah Kak Joantino sempat berkecil hati, namun akhirnya bisa menang itu bagaimana? Ya, jujur ya, dari awal tuh saya sedikit ngerasa kecil hati karena wah ini musuhnya lumayan sangar-sangar gitu kan, lumayan keren gitu kan. Dari sekolah-sekolah yang memiliki branding, memiliki pendidikan bahasa Inggris yang cukup baik. Tapi saya percaya diri dan saya percaya kalau saya bisa ngelakuinnya. Dan waktu sebelum saya kualif dan tampil, saya berdoa dulu sama Tuhan supaya saya bisa melaksanakan dengan lancar. Oh, jadi ternyata kepedean itulah kuncinya ya. Yeah. Dan juga pertanyaan selanjutnya itu apakah Kak Joantino ini mengikuti lomba ini berdasarkan keinginan sendiri atau ada dorongan dan dukungan dari guru? Pada awalnya kan saya dikasih tahu kalau bakal ada acara, ada event di Widya Wacana oleh guru saya, guru bahasa Inggris saya, namanya Mr. Roni. Dan saya tertarik karena ini adalah salah satu kunci dan jendela untuk saya bisa mendapatkan pundi-pundi prestasi. Apalagi saya memiliki potensi untuk berbahasa Inggris, jadi saya memiliki keinginan sendiri untuk mengikuti lomba ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi memang sudah punya keinginan tersendiri, punya potensi juga yang disadarinya dan juga ada dukungan dari guru. Nah, menurut Kak Joantino nih,
dukungan dari guru itu seberapa penting sih bagi seorang siswa itu? Dukungan guru itu sangat penting karena kalau ya kita bisa latihan sendiri kan, tapi dengan dukungan guru-guru itu kita bisa lebih termotivasi, kita bisa lebih pede ya, benar sekali, bisa lebih kayak matang persiapannya, bisa kayak misal kita melakukan kesalahan dalam segi pronunciation itu kita bisa dikoreksi Benarkan. ya. Lalu menurut Kak Jontino tuh guru-guru di SMA Widya Wacana itu suportif nggak sih terhadap muridnya? Sangat suportif karena kita kan latihan setiap hari. Nah setiap hari itu kita didampingi oleh guru itu Mr. Roni, dan setiap setelah selesai latihan kita mesti diajak makan-makan agar kayak lebih senang lah, lebih happy sama dia, dan itu menurutku sangat amat suportif dan membuat jadi lebih akrab gitu teman. Betul. Lalu selanjutnya, apakah Kak Jontino punya pesan-pesan bagi murid-murid di luar sana yang mengikuti lomba atau mempunyai potensi gitu? Oke, pesan-pesannya adalah jangan takut mencoba, karena tidak mencoba adalah kegagalan sesungguhnya. Wow, benar sekali. Nah, jadi ternyata dalam mengikuti perlombaan tidak hanya dari diri sendiri, namun juga guru itu sangat berperan penting dalam mendukung murid-muridnya. Salah satunya adalah dari pengalaman Kak Jontino ini. Ya, jadi terima kasih ya Kak Jontino. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi banyak murid-murid di luar sana. Halo teman-teman, sekarang kita akan ngobrol dengan salah satu murid berprestasi di Widya Wacana lagi. Nah, di sini sudah ada di samping saya orangnya. Langsung saja diperkenalkan. Namanya siapa Kak? Oke, kenalin, nama aku Ivan, aku dari kelas 12 MIPA. Nah, namanya Kak Ivan ya teman-teman. Nah, Kak Ivan aku dengar-dengar memenangkan beberapa lomba ya. Boleh dijelasin lombanya itu apa? Oke, jadi yang pertama aku pernah dapat juara 2 lomba adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di UNS waktu itu. Yang kedua aku juga pernah dapat juara 3 di National Chemistry Competition, kompetisi kimia tingkat nasional di UNS juga. Oh, jadi dua-duanya itu lomba yang kategorinya IPA ya. Berarti Kak Ivan ini tertarik sekali dengan IPA, iya atau tidak? Iya. Oh, jadi itu dia mungkin menjadi salah satu faktor guru menyarankan Kak Ivan untuk mengikuti lomba-lomba itu. Iya, betul. Nah, apakah Kak Ivan itu mendapatkan dukungan atau saran dari guru dari Widya Wacana untuk mengikuti lomba-lomba itu? Ya, jadi itu aku ikut lomba itu 2 kali menang juga. Semuanya tuh saran dari guru karena aku sendiri jujur orangnya takut kalau disuruh ikut lomba, tapi karena didorong sama guru waktu itu guru-guru itu bilang nggak usah takut kalah, intinya nyoba dulu, dan akhirnya ya aku berhasil. Wow, ternyata guru-guru di SMA Widya Wacana tuh suportif ya? Ya, sangat suportif sekali. Ya, lalu boleh dijelasin Kak mengenai persiapan Kak Ivan dalam mengikuti lomba itu gimana susahnya mungkin, dan ketegangan mungkin yang dirasakan saat mengikuti lomba dan semacamnya? Oke, kalau buat yang juara 2 yang lomba adaptasi mitigasi itu kan kita juga ada bikin proposal dulu buat dikirim ke sana. Itu persiapan kurang lebih 1 bulan, dan di situ hampir tiap hari di-spend, diberi waktu untuk mengerjakan lomba itu, dan akhirnya dapat panggilan untuk presentasi di final. Kemudian kalau yang kimia itu persiapannya kurang lebih 1 mingguan. Di situ hampir tiap hari latihan soal, dan ya diajari oleh waktu itu Miss Diah bagaimana trik-trik mengerjakan soal kimia dengan cepat dan tepat. Kemudian di babak final juga saya diajarkan untuk praktikum di sini di lab SMA. Kebetulan waktu itu peralatannya udah ada dan lengkap, jadi nggak perlu repot panik nyari peralatan yang diperlukan untuk praktikum saat itu. Oh, ternyata ya peran guru itu sangat penting dalam Kak Ivan itu mengikuti lomba. Jadi tidak hanya Kak Ivannya itu pinter, tapi juga guru-gurunya itu memang sangat mensupport dari berbagai hal, seperti mungkin fasilitas juga disupport ya. Dan juga apakah dalam lomba itu Kak Ivan didampingi guru? Ya, untuk lomba dua-duanya didampingi oleh guru. Yang lomba adaptasi mitigasi didampingi oleh Mr. Agus, dan yang kimia itu didampingi oleh Miss Diah.
Oke Kak, terus pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Kak Ivan support atau dukungan dari guru itu penting banget tidak? Oke, kalau menurut saya support dan dukungan dari guru itu sangat penting, karena kalau semisal aku dulu nggak dapat support dari guru, itu mungkin aku juga nggak bisa tahu potensiku ternyata bisa sebaik itu di bidang yang aku ikuti. Oke Kak, mungkin Kak Ivan bisa memberikan pesan-pesan kepada murid-murid di luar sana yang mungkin mempunyai potensi dan ingin ikut lomba. Oke, kalau pesan dari aku buat kalian yang pengen ikut lomba, intinya coba aja dulu, jangan pernah takut buat mulai berkompetisi dan berlomba, karena apapun nanti hasilnya itu bisa menjadi evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Oke Kak Ivan, terima kasih ya.